Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milania Happening Tias dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil asesmen dari deteksi dini gangguan psikologis Fear of Missing Out atau biasa disebut FOMO. Sebelum masuk ke dalam inti topik, ada baiknya bahwa kita mengetahui terlebih dahulu apa aja sih yang akan dibahas dalam video kali ini. Oke, jadi yang pertama ada definisi dari FOMO, yang kedua yaitu dimensi dari FOMO, yang ketiga faktor penyebab dari FOMO, yang keempat identitas subjek dalam asesmen kali ini, yang kelima yaitu metode asesmen, yang keenam yaitu hasil asesmen, yang ketujuh simpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu referensi yang digunakan dalam asesmen kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu definisi dari Fear of Missing Out atau FOMO itu sendiri. Mungkin beberapa dari kalian telah mengetahui atau sekedar mendengar istilah FOMO. Jadi, FOMO ini adalah masalah yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, di mana ketika individu mengalami FOMO, individu memiliki perasaan takut, tidak nyaman, merasa kehilangan, merasa jauh, merasa stres, cemas, dan merasa tertinggal. Munculnya perasaan-perasaan yang telah disebutkan sebelumnya itu karena individu merasa selalu ingin terhubung, terlibat, dan mengetahui kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang lain melalui media sosial yang pada saat ini sangat mudah aksesnya. FOMO ini memiliki dua dimensi, yaitu relatedness dan self atau diri sendiri. Yang pertama, relatedness merupakan kebutuhan psikologis individu di mana ia ingin merasa tergabung, terhubung, dan bersama orang lain. Kemudian yang kedua, self atau diri sendiri, yaitu kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan competence dan autonomi. Kompetens itu sendiri merupakan keinginan yang dimiliki oleh individu untuk merasa efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan autonomi merupakan pengalaman di mana individu merasa memiliki pilihan, dukungan, dan kemauan yang berkaitan dengan memulai, memelihara, dan mengakhiri keterlibatan perilaku. Nah, hal ini dilakukan oleh diri sendiri tanpa ikatan atau kontrol yang berasal dari orang lain. Adanya FOMO dalam diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya usia, jenis kelamin, penggunaan media sosial, motivasi, serta tidak terpenuhinya kebutuhan relatedness dan self yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk faktor usia, partisipan muda memiliki kecenderungan untuk memiliki tingkat FOMO yang lebih tinggi. Untuk jenis kelamin, ditemukan dalam sebuah penelitian di mana laki-laki lebih mudah mengalami FOMO dan memiliki tingkat FOMO yang tinggi. Untuk penggunaan media sosial, disebutkan bahwa generasi pada saat ini, di mana interaksi sosial dan koneksi antar satu dengan yang lain terjadi di media sosial. Yang sebenarnya jika media sosial ini digunakan secara bijak, media sosial dapat mendorong individu untuk berperilaku adaptif. Pada faktor motivasi, ditemukan dalam sebuah penelitian bahwa individu yang memiliki tingkat FOMO yang tinggi memiliki kepuasan terhadap kebutuhan psikologis atas kompetens, autonomi, dan hubungan dengan orang lain yang rendah. Pada faktor terakhir, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan relatedness dan self, menurut penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan kawan-kawan, FOMO muncul karena kebutuhan psikologis atas relatedness tidak terpenuhi, yang artinya individu tidak memiliki kedekatan dengan orang lain. Selain itu, kebutuhan akan self juga tidak terpenuhi, sehingga di mana individu merasa tidak nyaman atau tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri. Dalam deteksi dini kali ini, subjek merupakan seorang perempuan dengan inisial nama P, berusia 22 tahun, dengan suku bangsa Jawa, dan sedang berada pada semester 7 pendidikan tinggi. Untuk metode asesmen yang digunakan pada deteksi dini kali ini, digunakan
Fear of Missing Out Scale atau FOMOS yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Skala ini merupakan skala Likert yang memiliki 8 item favorable yang terdiri dari 5 item dimensi relatedness, yaitu pada item nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Serta 3 item dimensi self, yaitu pada item nomor 6, 7, dan 8. Skala ini memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak sesuai atau STS, tidak sesuai atau TS, sesuai S, dan sangat sesuai SS. Dari keempat pilihan jawaban yang ada, memiliki rentang skor 1-4, di mana jika subjek memilih jawaban sangat tidak sesuai atau STS, akan mendapatkan skor 1. Kemudian jika subjek memilih jawaban tidak sesuai atau TS, subjek akan mendapatkan skor 2. Selanjutnya jika memilih jawaban sesuai atau S, subjek akan mendapatkan skor 3. Dan yang terakhir, jika subjek memilih jawaban sangat sesuai atau SS, subjek akan mendapatkan skor 4. Dan skor total minimal yang dapat diperoleh dengan menggunakan skala ini yaitu 8 dan maksimal 32. Untuk dapat mengkategorisasikan skor yang telah didapat oleh subjek dalam asesmen kali ini, skor hipotetik telah dihitung dan menghasilkan nilai min 8, nilai max 32, nilai mean 20, dan nilai standard deviation 4. Dengan didapatkannya nilai-nilai ini, maka kategorisasi tinggi, sedang, rendah telah didapatkan, yaitu untuk kategori tinggi, subjek harus mendapatkan skor yang lebih tinggi dari 24. Untuk kategori sedang, subjek harus mendapatkan nilai di atas 16 dan di bawah 24. Dan yang terakhir, untuk kategori rendah, subjek harus mendapatkan nilai yang lebih rendah daripada 16. Nah, pada asesmen yang telah dilakukan, subjek P mendapatkan skor total yaitu 20. Artinya, subjek P memiliki FOMO pada tingkat sedang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan, ketika tingkat FOMO pada subjek berada pada tingkat sedang, berarti menandakan adanya masalah psikologis. Dengan kesimpulan ini, disarankan subjek mampu menggunakan media sosial secara wajar dan bijak, karena jika tidak, bukan tidak mungkin, subjek tersebut akan berpotensi mengalami peningkatan hingga berada pada kategori tinggi. Dan lebih parahnya lagi, FOMO ini dapat berpotensi untuk menjadi gangguan psikologis. Nah, nggak mau kan FOMO ini berkembang menjadi gangguan psikologis? Maka dari itu, yuk gunakan media sosial secara bijak. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam deteksi dini gangguan psikologis, Fear of Missing Out atau FOMO. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye-bye.